Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdanada. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin. Terbit merupakan tersangka kasus suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Satya di sana. Halo Satya. Halo, selamat siang Firda. Satya, bisa Anda informasikan terkait bagaimana saat ini kondisi dari rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin? Baik Firda, untuk kondisi terkini, pasca digeledah secara paksa oleh KPK, rumah Bupati sepi akan aktivitas dari pekerja ataupun keluarga yang menempati rumah tersebut Firda. Baik Firda. Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Untuk kondisi rumah setelah digeledah oleh KPK, tidak ada aktivitas yang dilakukan baik pekerja ataupun penghuni rumah. Gerbang rumah juga dikunci dengan menggunakan rantai, Firda. Belum diketahui apakah itu dikunci oleh KPK sendiri atau dari pemilik rumah, begitu, Firda. Kemudian terkait adanya penjara atau kerangkeng manusia di dalam rumah Terbit Rencana Perangin-Angin sendiri, bagaimana pemeriksaan sementara dari pihak kepolisian sendiri? Baik, untuk pemeriksaan masih dilakukannya penyelidikan lebih lanjut, namun penghuni dari kerangkeng itu sudah dipindahkan, artinya sudah dievakuasi dan sebagian juga sudah dijemput oleh keluarganya masing-masing, Firda. Namun belum diketahui apa hasil dari pemeriksaan, apakah mereka itu disiksa atau bagaimana yang diberitahukan oleh Polda Sumut karena kecanduan atau tempat rehabilitasi mesti menunggu, Firda. Kemudian bagaimana untuk proses dari kasus yang saat ini menjerat dari Terbit Rencana Perangin-Angin sendiri? Baik, untuk kasus korupsinya sendiri, dugaan korupsi masih ditangani di dalamnya oleh KPK. Untuk kasus pelanggaran atau perbudakan modernnya, saat ini Komnas HAM juga tengah melakukan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut mengenai adanya perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Terbit Rencana. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan Satya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Diana Sari, seorang narapidana pelanggaran syariat Islam, ambruk setelah menerima hukuman cambuk ke-17 kali di atas panggung di halaman Kejaksaan Negeri Aceh Barat di Melaboh pada Selasa 25 Januari. Ia harus menerima hukuman cambuk sebanyak 100 kali lantaran terbukti bersalah melakukan jarimah zina yang diatur Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Sa'dul Bahri di sana. Halo Sa'dul. Ya, rekan Firda. Halo rekan Sa'dul. Ya, bagaimana? Baik, terima kasih rekan Firda dapat kami laporkan bahwa salah satu narapidana terkait dalam kasus prostitusi yang terjadi pada tahun 2021 kemarin pada 25 Januari pihak kejaksaan melakukan eksekusi cambuk terhadap Diana Sari yang berlangsung di halaman kejaksaan kemarin. Dalam aksi eksekusi tersebut, Diana Sari pingsan setelah menerima hujaman cambuk yang ke-17, sehingga pada saat itu terpaksa dihentikan sementara karena yang bersangkutan
dilakukan setelah terkena cambuk di tubuh. Kemudian dilanjutkan oleh para terpidana lain, di mana dalam kasus itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Fajar dan Diana Sari, yang mereka yang merupakan salah satu pasangan mesum yang ditangkap di sebuah losmen yang bernama Wisma Permata Bunda di Melabuh. Kemudian dua lagi yang merupakan sebagai penyedia tempat, yaitu Agus Salim dan Masdi. Mereka masing-masing juga menerima hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk. Kemudian setelah yang dua ini selesai, maka Diana tadi setelah diperiksa medis dan dilakukan pemeriksaan, setelah dinyatakan siap untuk menjalani kembali dicambuk, maka dilanjutkan kembali dari 17 hingga 100. Namun di akhir cambukan yang 100, Diana tadi juga mengalami pingsan karena kesakitan di bagian tubuhnya. Demikian rekan Frida. Kemudian bagaimana sikap pemerintah sendiri dalam mendukung eksekusi cambuk terhadap pelanggar syariat Islam di Aceh? Ya, saat ini pemerintah Aceh Barat, umumnya Aceh, ini sedang menggalakkan syariat Islam, di mana setiap yang melakukan pelanggaran syariat Islam ini tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, pemerintah sendiri sangat mendukung eksekusi ini dalam menjalankan syariat Islam sebagai salah satu efek jerah terhadap para tersangka, agar harapan ke depan hal yang sama tidak akan terulang lagi, sehingga ini menjadi sebuah edukasi atau pembelajaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang bisa terlibat dalam pelanggaran syariat Islam di bumi Aceh ini. Demikian rekan Frida. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Seram News Indonesia, Sadul Bari, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Direktorat Dipolerut Berhamkam Polri bersama Dirpoler Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap tindak pidana pengangkutan kayu ilegal di perairan Sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pengungkapan ini, Polerut gabungan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 1.300 atau 4.000 kubik batang kayu tanpa dokumen. Barang bukti tersebut diamankan di 2 tempat yang berbeda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia di sana. Halo Rita. Ya, halo Firda dan Tribuners. Rita, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi awal kasus illegal logging ini bisa terungkap oleh pihak kepolisian? Ya, Firda, Korpolairut Baharkam Polri Brigjen Pol Muhammad Yasi Kostasi menjelaskan, awalnya di Polair Polda Kaltim mendapatkan laporan bahwa di kawasan perairan Sebulu, Dusun Serbaya, Kutai Kartanegara melihat adanya kayu gelondongan yang di bawah dari arah hulu sungai. Nah, akhirnya mereka melakukan penyelidikan dan benar di perairan Sebulu petugas berhasil mengamankan 300 kayu tanpa dokumen resmi ya. Lalu mereka kembali melakukan pendalaman dan ditemukan 1.000 batang kayu tanpa dokumen lainnya sejauh puluhan mil, atau kalau jika ditempuh melalui speedboat harus memakan waktu 2,5 jam di perairan Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Firda dan Rita, total ada berapa tersangka yang sudah berhasil diamankan dalam kasus ini? Oke, di lokasi pertama petugas berhasil mengamankan 2 tersangka, yakni R dan S, yang kala itu tengah menjaga kayu-kayu ini di tepi sungai. Namun di lokasi kedua, yakni perairan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, para pelaku berhasil kabur karena diduga kemungkinan kebocoran informasi ya di TKP 1. Saat ini Ditpolairut Mabes Polri tengah melakukan pengejaran dan melakukan pendalaman terhadap dugaan adanya jaringan ilegal logging ini. Baik, berapa untuk kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya pembalakan ilegal ini? Oke, Ditpolairut Korpolairut Baharka Polri Brigjen Pol Muhammad Yasin Kostasi menyebutkan negara mengalami kerugian dana yang tidak disetor kepada negara berupa dana provinsi sumber daya hutan
sebesar 4,8 miliar rupiah. Dan modus operandi para tersangka ini merupakan secara klasik ya, kata Jenderal, melalui air setelah puluhan tahun tidak pernah lagi ditemukan modus lewat jalur sungai ini. Nah, oleh sebab itu, Polairut Mabes Polri akan terus melakukan mobile secara rutin untuk mencari adanya tersangka-tersangka lain, juga adanya kayu-kayu logging yang tidak ada dokumen atau ilegal ini. Dan Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Rita Lavini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat,
membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ruang radiologi Rumah Sakit Royal Prima disegel Pemkot Jambi lantaran dibangun di atas drainase. Penyegelan itu dipicu sekira 15 meter bagian bangunan ruang radiologi dibangun di atas drainase. Bangunan yang disegel tersebut sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Akibat penyegelan oleh Pemkot Jambi ini, tidak ada aktivitas medis dan sejenisnya di dalam ruang radiologi dan juga terganggu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Rara yang akan melaporkannya langsung dari sana. Halo Rara. Ya, halo rekan Firda. Rara, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi Rumah Sakit Royal Prima ini disegel oleh Pemkot? Ya, rekan Firda, memang Rumah Sakit Royal Prima ini sudah berdiri sejak lama ya, namun tidak semua bagian dari Rumah Sakit Royal Prima ini disegel oleh Pemkot. Beberapa hari lalu, sebelum adanya penyegelan, pemerintah Kota Jambi juga mendapat laporan dari masyarakat ataupun dari aliansi sejumlah masyarakat bahwasanya beberapa titik di Kota Jambi ini ada bangunan-bangunan yang berdiri di atas drainase dan itu memang biasanya tidak sesuai IMB karena dalam IMB juga tidak memperbolehkan pelaku usaha ataupun pemilik gedung mendirikan bangunannya di atas drainase, sehingga itu merupakan tindak lanjut pemerintah Kota Jambi melalui PPNS untuk menyegel tempat tersebut. Begitu rekan Firda. Rara, siapa yang turun untuk menyegel Rumah Sakit Royal Prima ini? Untuk yang turun menyegel Rumah Sakit Royal Prima ini yaitu pihak Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi, yang mana dalam hal ini juga terlibat menjadi bagian dari PPNS Kota Jambi begitu. Dan Kasatpol PP Kota Jambi Mustari dalam hal ini juga turut melaksanakan penyegelan pada Rumah Sakit Royal Prima tersebut. Begitu Firda. Rara, mungkin bisa Anda sedikit deskripsikan begitu ya posisi lokasi yang disegel oleh pihak Pemkot Jambi sendiri. Oke, baik. Kalau untuk Rumah Sakit Royal Prima itu cukup besar ya rekan Firda, namun bagian yang disegel oleh pemerintah Kota Jambi melalui PPNS yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Jambi itu hanya sebagian kecil saja. Itu adalah ruangan radiologi yang letaknya berada di sisi kiri belakang Rumah Sakit Royal Prima. Di situ ada sekitar 15 meter yang mana itu hanya ruang radiologi saja dan 2 lantai di atasnya begitu, dan posisinya memang tepat di atas drainase yang mengalir di lokasi tersebut begitu rekan Firda. Karena nantinya apakah juga ada sanksi yang dijatuhkan ke Rumah Sakit Royal Prima sendiri lantaran adanya pelanggaran yang dibuat begitu?
Ya, benar sekali. Rumah Sakit Royal Prima mendapatkan sanksi, yaitu mereka harus membayar denda sebanyak 50 juta rupiah lantaran mereka melanggar izin IMB. Dan hal itu juga berdampak adanya keterlambatan untuk dibukanya kembali ruang radiologi tersebut. Namun demikian, ruang radiologi itu memang belum difungsikan, dan sebelum adanya teguran untuk nantinya mau disegel oleh pemerintah Kota Jambi melalui PPNS, itu memang belum ada aktivitas sama sekali di dalam ruangan radiologi tersebut, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Rara atas laporan Anda. Tribuners, Rara tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Yang di atas drainase. Kalau yang di sebelah kanan ini sana itu sudah memiliki izin, makanya aktivitasnya masih tetap diperbolehkan. Jadi tolong nanti pada saat memberitakan itu bukan seluruh rumah sakit Royal Prima, dari bawah, tetapi adalah bangunan, salah satu bangunan rumah sakit Royal Prima yang berada di atas drainase yang tidak memiliki izin mendirikan batu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Presiden Joko Widodo tiba di Bandara RHF Tanjung Pinang pada Senin 24 Januari, dan orang nomor 1 di Indonesia itu kemudian mengunjungi sejumlah lokasi seperti memantau vaksinasi hingga pasar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Alfandi Simamora di sana. Halo, Fandi. Halo, rekan Firda. Bisa Anda informasikan saat kunjungan di Jokowi di Bintan sendiri, salah satunya di tempat pelaksanaan vaksinasi begitu. Bagaimana suasana keramaian masyarakat sendiri dan mulai jam berapa? Baik rekan Firda, untuk suasana terkait kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Bintan, khususnya di lokasi pelaksanaan vaksinasi yang berada di kawasan Simpang Lagoy, Kabupaten Bintan itu cukup ramai, mulai dari simpang pintu masuk dari kawasan wisata Lagoy hingga lokasi pelaksanaan vaksinasi di Community Center Simpang Lagoy Tribunus, di mana saat itu masyarakat mulai ramai sekitar pukul 8 menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo di lokasi pelaksanaan vaksin. Namun karena Presiden belum muncul, masyarakat sebagian pulang dan kembali datang sekitar pukul 1 hingga menunggu kedatangan Presiden pukul setengah 3 lewat. Kemudian apakah juga ada masyarakat yang menerobos pas Pampres begitu untuk berfoto dan meminta kaos dari Presiden Jokowi? Saat kedatangan Presiden Jokowi atau pemantauan pelaksanaan vaksin di Community Center yang diadakan di Simpang Lagoy, itu ada beberapa masyarakat yang nekat menerobos pengamanan dari Pas Pampres. Salah satunya seorang ibu rumah tangga bernama Nelly yang saat itu nekat menerobos pengamanan daripada Pas Pampres yang hingga saat itu sampai terjatuh, dan hal itu pun menjadi perhatian daripada Presiden, sehingga ibu rumah tangga itu langsung dipanggil Presiden untuk memberikan kaos dari Presiden dan berfoto bersama. Selain itu juga ada seorang ibu rumah tangga juga yang nekat menerobos, namun dirinya tidak bisa berfoto bersama dengan Presiden, dan Presiden memberikan baju kaos kepada ibu rumah tangga tersebut. Kemudian apa agenda kunjungan dari Jokowi sendiri ke Bintan sendiri, dan berkunjung ke mana saja, bisa dijelaskan secara detail? Oke, baik rekan Firda, untuk agenda kunjungan Presiden Joko Widodo di kawasan Lagoy Bintan, salah satunya ingin melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura. Salah satunya membahas terkait kerjasama travel bubble antara Singapura dengan Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri. Salah satunya di daerah Nongsa Batam dan juga di kawasan wisata Lagoy Kabupaten Bintan. Selanjutnya membahas terkait pertumbuhan ekonomi antara kedua negara. Setelah melakukan pertemuan itu, Presiden Jokowi langsung melakukan pemantauan vaksinasi di Community Center yang berada di Simpang Lagoy. Setelah itu
beliau langsung menuju kawasan Kek Galang Batang, salah satunya di salah satu PT yang ada di sana, yaitu PT Bay, untuk melakukan launching pengiriman. Setelah itu Presiden Joko Widodo kembali ingin bertemu kepada masyarakat di daerah Komplek Bintan Center yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan lanjut pulang melalui Bandara Airhide Kota Tanjung Pinang. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Malvandi atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dekan Nonaktif FISIP Unri, Syafri Harto, pada Selasa 25 Januari menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang menjadi terdakwa dalam kasus pencabulan terhadap mahasiswinya jurusan Hubungan Internasional FISIP Unri berinisial L. Agenda sidang perdana yakni membacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda. Halo Rizky. Ya, halo Firda. Bisa Anda ceritakan mungkin suasana jalannya sidang perdana kasus dugaan pencabulan oleh Syafri ini? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa sidang perdana kasus dugaan pencabulan dengan terdakwa Dekan FISIP Unri nonaktif berinisial SH ini digelar pada Selasa kemarin sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Dan pada sidang perdana kali ini agendanya adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, di mana tim JPU ini merupakan gabungan dari Jaksa Kejati Riau dan juga Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Sidang memang dinyatakan tertutup untuk umum, padahal para pengunjung sudah duduk di kursi untuk menyaksikan jalannya persidangan, dan hasilnya para pengunjung meninggalkan ruang sidang dan menyisakan majelis hakim, tim jaksa penuntut umum, dan juga tim dari penasihat hukum terdakwa. Sementara untuk terdakwa sendiri, SH menjalani sidang lewat video conference karena SH masih berada dalam rutan Polda Riau. Dan tim JPU sendiri dipimpin oleh Asisten Pidana Umum Kejati Riau, dan bersamanya ada beberapa orang jaksa senior yang ikut dalam sidang kali ini. Dan surat dakwaan tertuang dalam 15 lembar dokumen, dan pembacaan surat dakwaan dilakukan secara bergiliran oleh tim jaksa penuntut umum. Dan atas dakwaan jaksa penuntut umum itu, pihak terdakwa lewat penasihat hukumnya menyatakan keberatan atau eksepsi dan langsung dibacakan pada saat itu, dan untuk kemudian nanti akan ditanggapi oleh tim jaksa penuntut umum, begitu Firda. Rizky, dengan FISIP ini didakwa dengan pasal berlapis begitu, bisa Anda rincikan terkait hal ini? Ya, dalam perkara ini terdakwa SH dijerat pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya JPU mendakwa SH dengan dakwaan primer melanggar pasal 289 KUHP, subsidiar melanggar pasal 294 ayat 2 kedua KUHP, dan lebih subsidiar melanggar pasal 281 kedua KUHP. Begitu Firda. Setelah pembacaan dakwaan begitu dari JPU, apa agenda sidang selanjutnya yang harus dihadapi oleh Dekan FISIP ini? Ya, setelah agenda pembacaan surat dakwaan pada hari Selasa kemarin, maka selanjutnya sidang rencananya akan digelar pada Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan tanggapan dari pihak jaksa penuntut umum atas eksepsi yang sudah disampaikan oleh pihak terdakwa sebelumnya, yang juga dibacakan bersamaan setelah pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa penuntut umum pada Selasa kemarin, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait, dan berikut liputannya untuk Anda. Bahwa agenda hari ini kami dari tim JPU membacakan surat dakwaan. Jadi sudah kami bacakan. Jadi agenda ini dari penasihat hukum
dia menyatakan eksepsi, jadi keberatan atas dakwaan kami. Itu untuk terdakwa sendiri Pak, itu berapa lembar Pak yang dibacakan tadi? Kalau lembar itu lebih kurang 15 lembar yang kami bacakan secara bergantian di depan majelis hakim sama di pihak terdakwa. Lalu untuk atas eksepsi ini Pak, ini bagaimana keyakinan kita menghadapi eksepsi dari terdakwa? Baik, jadi kalau eksepsi ini kami nanti membuat nota pendapat atas keberatan dari eksepsi itu, dan kami meminta waktu kepada Yang Mulia Majelis Hakim itu 1 minggu, dan kami tim akan menyatakan pendapat bersama tim nantinya. Kenapa terdakwa tidak dihadirkan? Kalau terdakwa tidak dihadirkan, ya pertama ini kan ada masa pandemi, jadi terdakwa ada di rutan Polda secara virtual dan juga masalah pandemi, jadi untuk mencegah penyakit corona ini. Itu maksud saya KUHP memang dibenarkan Pak untuk sidang dakwaan ini digelar secara tertutup? Baik, kalau masalah ini kan masalah pandemi, jadi memang mengatakan kejadian ini kan masalah satu itu pertama dengan kesusilaan. Dari itu memang perkara ini ditutup untuk Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang terdakwa penyuap Bupati Kolaka Timur atau Koltim, Andi Merianur, dituntut 2 tahun 2 bulan penjara. Diketahui terdakwa penyuap itu adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka Timur atau Kepala BPBD Koltim Ansarullah. Kepala BPBD Koltim Ansarullah menjalani sidang pembacaan tuntutan di ruangan Cakra Pengadilan Negeri Kendari pada Selasa 25 Januari pagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Sri Rahayu di sana. Halo Sri. Halo rekan Firda. Ya. Sri, bisa Anda informasikan bagaimana suasana saat sidang pembacaan dakwaan kepada terdakwa ini? Ya baik, pada saat pelaksanaan sidang perdana kasus korupsi yang dilakukan ex-Bupati Kolaka Timur Andi Merianur itu berlangsung dengan tenang, kemudian juga dikawal ketat oleh pihak Brimob, dan juga tampak Andi Merianur yang hadir saat itu bersama pengacaranya, kuasa hukumnya, kemudian juga ditemani dengan tim simpatisan dari Andi Merianur sendiri. Kemudian bagaimana informasi terkini perkembangan kasus korupsi yang menjerat AMN? Halo rekan Sri. Ya Firda, baik. Sri, bisa Anda informasikan terkait saat ini bagaimana perkembangan dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Kolaka Timur ini? Ya, untuk update terkininya sendiri, tepatnya kemarin pada Selasa 25 Januari 2022 merupakan sidang perdana dari kasus korupsi yang menjerat ex-Bupati Kolaka Timur yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kendari yang dipimpin oleh Wakil Ketua PN Kendari Ronald Saforibia, diikuti tim kuasa hukum Andi Merianur dan salah satunya Afifuddin Matara. Untuk diketahui bahwa Andi Merianur didakwa melanggar pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang. Ya, baik, undang-undang. Dikatakan jaksa penuntut umum sendiri terkait kasus korupsi dari Bupati Kolaka Timur ini. Ya, baik. JPU KPK Agus Prasetya mengatakan Kepala BPBD Koltim Ansarullah meminta kepada terdakwa Andi Merianur untuk menangani 2 proyek perencanaan. Kedua proyek itu adalah pertama perencanaan kegiatan belanja jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan 2 unit jembatan Kecamatan Uesi senilai 714 juta rupiah. Ansarullah kemudian memberikan fee sebanyak 30% kepada terdakwa Andi Merianur dari 2 proyek itu secara bertahap. Pertama yakni 25 juta rupiah dan tahap kedua yaitu 225 juta rupiah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Sri Rahayu, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan terjadi di depan kantor PT Timah TBK, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 25 Januari. Kecelakaan yang melibatkan 1 unit truk dan 2 unit minibus. Truk mati mesin dan rem tangan tak berfungsi saat diberhentikan di pos penjagaan kantor PT Timah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto di sana. Halo, Cepi. Halo, Firda. Cepi, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut terjadi? Baik, memang kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan, seperti 1 unit truk dan 2 unit minibus warna putih dan silver terjadi di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Senin siang. Kecelakaan beruntun tersebut terjadi tepat di depan pintu gerbang kantor PT Timah di Kota Pangkal Pinang pada Senin sekitar pukul 2 siang kemarin. Di mana akibat kecelakaan kronologi kecelakaan tersebut bermula dari sebuah truk yang hendak masuk ke dalam truk bermuatan besi, pipa besi dan koil yang hendak masuk menuju ke perkantoran PT Timah. Di mana saat itu tiba-tiba mesin mobil kemudian mati dan rem tangan tidak berfungsi. Kemudian truk tersebut mundur dengan kencang dan menabrak 1 unit minibus warna hitam dan 1 unit minibus warna silver, di mana untuk kerusakan paling parah terjadi kepada 1 unit mobil minibus warna silver setelah terseret kurang lebih sekitar 20 km. Di mana menurut keterangan dari sopir sendiri, Sarip, memang mengatakan dirinya sendiri memang mengetahui bahwa di belakang kendaraannya atau truk berwarna biru tersebut terdapat 2 jenis minibus, di mana yang saat itu memang akan sama-sama hendak masuk ke dalam perkantoran PT Timah. Namun entah kenapa kemudian mesin truk tersebut kemudian mati dan rem tangan tidak berfungsi hingga akhirnya kemudian dengan kondisi jalan yang terjal, kemudian truk tersebut menghantam 2 unit minibus yang berada di belakangnya. Begitu rekan Firda. Cepi, dalam kejadian kecelakaan tersebut apakah juga ada korban jiwa ataupun korban luka? Ya, baik. Memang beruntungnya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, akan tetapi pengemudi maupun penumpang dari 1 unit minibus berwarna putih, di mana yang saat itu mengangkut tiga orang, di mana satunya merupakan lansia dan 2 lainnya merupakan balita umur 2 tahun dan 4 tahun, tidak mengalami luka yang serius. Akan tetapi untuk sang sopir sendiri memang sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran bahu sebelah kanan terbentur oleh badan mobil truk yang saat itu mundur dengan cepatnya dan menghantam mobil minibus tersebut. Begitu rekan Firda. Tindakan apa yang dialami yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri guna mengatasi kecelakaan beruntun tersebut? Ya baik, memang sampai saat ini kepolisian dalam hal ini dari Satlantas Polres Pangkal Pinang telah melakukan upaya penyelidikan dan pemeriksaan sang sopir, di mana hal itu polisi menduga ada kelalaian dari sang sopir sendiri yang tidak menerapkan safety, di mana dalam saat berhenti seharusnya kendaraan mobil diganjal dengan sebuah balok. Kemudian sang sopir juga diduga tidak melakukan cek dan recek kendaraan sebelum digunakan. Hal itu juga yang sampai saat ini masih didalami oleh aparat kepolisian, di mana untuk sang sopir sendiri dipersangkakan melanggar pasal 310 ayat 1 dan pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana sang sopir sendiri dikenakan sanksi tilang dan kendaraan truk tersebut ditahan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu guna memberikan efek jera kepada sang sopir agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Cepi Marlianto, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Cepi juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait, dan berikut liputannya untuk Anda. Mati lah ya. Terus
di starter nggak kuat starter. Masuk starter. Rem tangan udah ditarik sama Pak. Oh, terjebol juga. Pas ngelim, biasanya kan bisa ditahan dengan gigi. Nggak masuk. Nggak masuk saking kencangnya. Ini berapa ini muatannya? Tadi 12 ton tadi. Barang apa aja yang dibawa tadi selain dari pipa? Pipa sama koil. Kejadian ini kan terjadi di dekat pintu masuk ke Satpam PT Timah. Nah, jadi pada saat mobil truk tadi masuk diperiksa oleh security. Nah, mungkin ini kemungkinan kami belum ngecek apakah remnya ini berfungsi ketika mesinnya hidup atau tidak. Nah, jadi ternyata ketika mesinnya mati, rem tangannya justru malah belum jelas dari kendaraan karena apapun ceritanya kejadian tadi karena kelalaian dari sopir tadi. Bobot ini kita belum melihat ininya berapa yang dibuat karena nanti kita akan cek kirnya juga apakah kir sesuai dengan jumlah angkutan. Saksinya jelas saya akan tahan mobil itu sampai benar-benar ada efek jerah terkait dengan keselamatan kendaraan. Apabila ketiga kendaraan ini memang tidak ada kesepakatan damai, tentunya kami akan tingkatkan menjadi untuk diproses lebih lanjut ke Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan karyawan yang bekerja di PT Weltes Energi Nusantara terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini para buruh itu diisolasi di rumah warga dan ada 2 tempat atau rumah yang digunakan untuk isolasi mandiri. Lokasi pertama ada di rumah milik Gustav Lai di RT 7 Desa Tablolong dan lokasi kedua di perumahan RT 8. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Obi di sana. Halo Obi. Halo, selamat siang. Obi, bisa Anda informasikan bagaimana saat ini kondisi terkini puluhan karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19? Baik, ingin saya jelaskan bahwa puluhan karyawan yang bekerja di PT Weltes Energi Nusantara terkonfirmasi positif
COVID-19 sejak 2 minggu lalu, dan mereka sedang menjalani isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri ini dilakukan di rumah warga di sekitar tempat mereka bekerja. Dan kondisi mereka sampai saat ini semuanya dalam keadaan stabil, dan sesuai informasi bahwa mereka kebanyakan adalah pasien-pasien terkonfirmasi COVID dengan orang tanpa gejala. Demikian. Oke. Obi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi hingga para karyawan ini bisa terkena COVID-19 secara bersama-sama? Baik, awalnya mereka itu bekerja di perusahaan setempat. Kemudian ada salah satu karyawan yang kehujanan, kemudian mengalami pilek, flu, dan disarankan untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Kemudian diperiksa, ternyata reaktif COVID-19. Oleh karena itu, pihak perusahaan melakukan tracing kontak, berkomunikasi dengan pihak Puskesmas Batak T, dan ternyata hasil tracing kontak ini menemukan puluhan lainnya yang juga reaktif COVID-19. Demikian, Mbak. Obi, apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kesehatan sendiri terkait untuk menangani hal tersebut? Apakah mereka juga rutin akan dipantau atau seperti apa? Setelah mereka terkonfirmasi positif COVID-19, pihak perusahaan langsung berkomunikasi dengan pihak kesehatan dan melakukan penanganan. Dalam hal ini, mereka diisolasi mandiri atau dikarantina mandiri di 2 rumah warga di sekitar perusahaan. Kemudian untuk pengawasan dilakukan baik dari perusahaan, dari Dinas Kesehatan, dan juga oleh TNI dan Polri setempat. Dan setiap saat mereka terus dipantau agar mereka tidak melakukan kontak dengan warga di sekitar. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Posko Pengobi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Obi juga sudah menghimpun keterangan dari Koko Firmanto, Manajer Konstruksi PT Weltes Energi Nusantara. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan kita sudah dari awal Pak ya, itu sudah ada beberapa karyawan kita yang terindikasi COVID. Nah ini langsung kita isolasi Pak. Jadi kita sewa beberapa rumah. Di sini kita ada sewa 2 rumah Pak. Yang satu di sini dan yang satunya di area seberang situ Pak ya. Jadi kita khususkan untuk karyawan yang sudah positif itu kita karantinakan di sini Pak. Ini sebenarnya sudah sesuai dengan anjuran yang disampaikan dari Puskesmas Pak ya. Jadi dari Puskesmas dan dari Polsek. Nah ini sudah menyampaikan ke kita, lebih baik dilokalisir, nanti cari rumah, nanti untuk pengamanan sama monitoring kesehatan nanti akan dilakukan sama Polsek dan ini kerjasama dengan Puskesmas Batak T. Jadi kurang lebihnya seperti itu Pak. Untuk makan minum, nah yang di sini kita sediakan Pak. Jadi 3 kali sehari kita sediakan. Ada berapa Pak yang terakhir yang terkonfirmasi positif? Yang terakhir, data terakhir kemarin Pak ya, kita ada total 78. Iya. Ya, itu masih menunggu hasilnya sekarang. Sudah dari 78 ini bahkan ini Pak, dari 78 ini kan bergelombang Pak ya. Ratusan murid sekolah dasar negeri di usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan divaksin COVID-19. Lokasinya di halaman SDN Mangasa dan SDN Mangasa 1, Jalan Palantikang, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Goa. Sejumlah anak tampak menutup wajah dan memeluk orang tuanya ketika hendak disuntik vaksin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Sayyid Zulfadli di sana. Halo, Sayyid. Ya, Firda. Sayyid, bisa Anda informasikan bagaimana suasana vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di 2 SDN tersebut? Sebelum melakukan vaksinasi bagi murid yang usianya 6 sampai 11 tahun ini, pihak sekolah bersama kelurahan melakukan sosialisasi kepada para murid, para wali murid. Alhasil pasca hari H vaksinasi itu antusias wali murid membawa anaknya sangat baik gitu kita. Untuk target vaksinasi sendiri di SD Mangasa total ada berapa?
dari target yang ditetapkan oleh kepala sekolah bahwa pihaknya menargetkan sekitar 200 lebih yang akan divaksin. Saat pelaksanaan vaksinasi sendiri di SDN ini, apakah juga ada penolakan begitu atau ada anak-anak yang histeris ketika disuntik vaksin? Ya, seperti diketahui bahwa vaksinasi bagi murid SD ini berlangsung histeris juga, sebab beberapa anak karena Halo rekan Said. Halo. Halo rekan Said. Ya. Halo. Lanjutkan Said. Beberapa anak murid atau murid SD saat hendak disuntik vaksin mereka histeris dan meronta-ronta. Mereka takut akan disuntik vaksin, takut jarum suntik. Menurut kepala sekolah juga hal tersebut merupakan hal wajar sebab para murid masih di bawah umur begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, saya Zulfadli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Mukminin, Kepala Sekolah SDN Mangasa 1, dan juga Lurah Katangka Hikmatullah. Berikut liputannya untuk Anda. Siswa saya sebenarnya kalau dari SD Negeri Mangasa 1 286 orang. Tapi ini kita belum tahu berapa yang datang ini vaksin dan berapa yang belum. Iya. Tapi Bu, sebelum vaksin Bu, apakah ada sosialisasi Bu ya? Iya. Sebelum saya ada vaksinasi di sekolah kami, saya adakan sosialisasi waktu hari Sabtu yang lalu. Sosialisasi di hari Sabtu yang lalu itu banyak orang tua juga yang datang dan banyak yang bertanya langsung pada di kelurahan. Vaksinasi, alhamdulillah lebih banyak yang hadirin yang vaksinasi daripada waktu sosialisasi. Anak-anak Bu yang sempat ketakutan Bu ya saat divaksin Bu? Ya, yang kelas 1 begitu ya, namanya anak-anak masih umur 6 tahun. Ya, jadi alhamdulillah sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati Goa terkait sasaran anak yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19 pada umur 6-11 tahun, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saat ini dari 5 sekolah yang telah di Kelurahan Katangka, sudah sebanyak 4 sekolah telah melaksanakan kegiatan vaksin COVID-19 untuk umur 6-11 tahun. Jadi sasarannya memang siswa SD kali ini, Pak Lurah? Betul. Jadi memang kembali lagi dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, tentunya sasaran untuk anak 6-11 tahun ini perlu divaksin. Salah satunya adalah melindungi anak-anak terkena wabah COVID-19. Pemerintah Kota Palembang resmi menunda penyelenggaraan Festival Sungai Sekanak Lambidaro. Festival tersebut akan digelar pada 5 hingga 6 Februari mendatang. Sebelumnya, festival tersebut menjadi pembuka event pariwisata di awal tahun 2022, yakni pada 29 hingga 30 Januari. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Sri Hidayatun di sana. Halo, Sri. Halo, Firda. Ya, Sri, bisa Anda informasikan mengapa Festival Sungai Sekanak Lambidaro ini diundur sepekan pelaksanaannya? Ya, Firda, seperti ketahui, awal rencananya Festival Sungai Sekanak Lambidaro ini akan dibuka pada akhir pekan ini. Namun, karena event ini akan lebih digaungkan lagi ke tingkat internasional dan akan menjadi pusat perhatian banyak orang, sehingga pemerintah Kota Palembang mengundurkannya event ini menjadi pekan depan, yakni mulai tanggal 5 hingga 6 Februari mendatang. Sehingga diharapkan dapat memberikan menarik wisatawan untuk datang ke Kota Palembang, Firda. Sri, apa konsep yang dihadirkan dalam Festival Sungai Sekanak Lambidaro ini?
Ya, berdasarkan konsep yang seperti sebelumnya telah dijelaskan, Festival Sungai Sekanak Lambidaru ini nantinya di sepanjang Sungai Sekanak Lambidaru ini akan disuguhi berbagai macam kegiatan, dan salah satunya juga pengunjung akan dimanjakan dengan aneka ragam makanan khas Palembang. Tak hanya itu, di lokasi nantinya juga akan banyak sekali stand pameran pada saat Festival Sekanak Lambidaru yang digelar selama 2 hari ini, mulai dari pameran UKM, hasil kerajinan dari para UMKM, dan lain sebagainya. Dan nantinya juga akan ada festival komunitas, Instagram foto, vlog konten, Lambidaru Fashion Show, gerakan tanam pohon, tabur benih, serta berbagai macam permainan rakyat lainnya, Firda. Kemudian saat ini, bagaimana persiapan jelang Festival Sungai Sekanak Lambidaru? Ya, jelang Festival Sungai Sekanak Lambidaru ini terus dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Wilayah 8. Ini terus dipercantik, dilakukan lagi berbagai macam percantikan, maksud kami seperti di jembatannya sudah mulai dicat, sudah tuh ada tanaman hidroponik yang ada di sana, dan ditambah-tambah lagi ornamen-ornamen khas Palembang yang ada di sana. Dan beberapa waktu lalu juga Gubernur Jateng itu Ganjar Pranowo juga datang melihat dan memuji keindahan Sungai Sekanak Lambidaru yang bakal juga akan diikuti di wilayahnya, gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Sri Hidayatun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satlantas Polres Madiun menangkap terduga pelaku tabrak lari di tol kilometer 622A, ruas Madiun, Surabaya, tepatnya masuk Desa Klemutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Selasa 25 Januari. Menurut Kasat Lantas Polres Madiun, AKP Firman, terduga pelaku diamankan di Kabupaten Sidoarjo. Terduga pelaku sopir tronton tersebut berhasil diamankan di sebuah pangkalan truk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Sofian Chandra di sana. Halo Chandra. Halo, selamat siang rekan Firda. Halo, selamat siang Tribuners. Bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi tabrak lari di tol tersebut hingga menyebabkan 2 pengemudi truk tewas? Ya, Firda, dapat dilaporkan kemarin baru saja terjadi tabrak lari di tol, tepatnya di Desa Klemutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kronologinya sendiri saat itu ada sebuah truk yang berwarna kuning ini, Firda, saat itu menepi di jalan tol tersebut karena merasa ban sebelah kanan belakangnya itu ada yang tidak beres. Setelah menepi, keduanya ini yaitu truk dan kernet mengecek ban tersebut. Lalu beberapa menit kemudian ada truk berwarna merah ini, truk tronton yang langsung menyambar keduanya sehingga keduanya ini langsung meninggal dunia di lokasi, Firda. Sementara truk tronton berwarna merah ini langsung melarikan diri ke Sidoarjo, Firda. Chandra, bisa Anda informasikan terkait bagaimana penangkapan dari pelaku sendiri yang kabarnya kabur ke Sidoarjo ini? Ya, Firda, memang untuk pelaku sendiri berhasil diamankan Satlantas Polres Madiun ini di bypass Krian Sidoarjo sesaat setelah menabrak dan menyadari bahwa telah menabrak 2 orang lalu meninggal dunia. Pelaku ini langsung melarikan diri ke Sidoarjo melalui exit tol Nganjuk. Nah, setelah turun di exit tol Nganjuk, pelaku langsung menuju bypass Krian Sidoarjo menggunakan jalan arteri. Nah, untuk Satlantas Polres Madiun sendiri mengumpulkan barang bukti melalui CCTV, melacaknya melalui beberapa CCTV, baik di jalan tol maupun di jalan arteri, termasuk di hotel-hotel yang ada di sepanjang jalan arteri Nganjuk sampai Sidoarjo, Firda. Atas petunjuk tersebut, Satlantas Polres Madiun menangkap tersangka bersama barang bukti di salah satu pangkalan truk milik salah satu perusahaan di bypass Krian Sidoarjo. Nah, untuk barang bukti sendiri selain rekaman CCTV, Polres Madiun berhasil mengamankan salah satu spion, tepatnya spion sebelah kiri yang ada di lokasi tempat kejadian perkara. Nah, karena setelah tabrakan spion ini jatuh dan setelah dicocokkan memang benar itu merupakan spion sebelah kiri salah satu tronton yang ada di pangkalan truk di bypass Krian Sidoarjo tersebut, Firda.
Apakah pelaku ini dalam pengakuannya ke polisi begitu, apakah memang dia mengantuk atau dalam pengaruh obat-obatan saat menabrak kedua korban? Untuk laporan sementara ini belum keluar Firda apakah dalam pengaruh obat-obatan. Sementara Satlantas Polres Madiun ini sudah mengirimkan hasil tes urin namun hasilnya belum keluar. Tapi Satlantas Polres Madiun menemukan fakta baru, yaitu pelaku ini sempat berusaha mengaburkan barang bukti. Setelah spionnya ini rusak, dia mencoba mengganti spion yang baru Firda agar tidak diketemukan bekas tabrakan. Namun ternyata spionnya ini tidak sesuai spek tek, jadi tidak sama antara kanan dan kiri, dan hal tersebut semakin memperkuat bahwa truk atau tronton inilah yang menjadi pelaku tabrakan di tol Madiun Surabaya, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Sofyan Chandra, atas informasinya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo, terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Proses penangkapannya karena ada barang bukti yang tertinggal di TKP berupa spion depan sebelah kiri yang terjatuh. Dari spion tersebut kita melakukan pengecekan terhadap CCTV sepanjang tol ke arah Surabaya. Kita koordinasi dengan pihak tol, akan didapat satu truk yang diduga sebagai pelaku penabrak karena tidak ada spion sebelah kiri. Akan dilakukan pengecekan jalur-jalur yang dilalui, diketahui truk tersebut keluar lewat exit tol Nganjuk. Nah, kita dalami, ternyata di bak truk tersebut ada PT perusahaan tertentu yang akhirnya kita tahu bahwa memiliki depo di daerah Krian Sidoarjo. Nah, kita koordinasi dengan Satlantas Sidoarjo dan mengamankan truk yang diduga sebagai pelaku tabrak lari di Krian Sidoarjo bersama pengemudi yang berada di sekitar TKP. Pelaku sempat menghilangkan barang bukti, Pak? Pelaku sempat menghilangkan barang bukti dengan mengganti spion dengan spion yang baru. Tapi kita cek kondisi fisik truk bahwa spion tersebut berbeda spekteknya dengan yang sebelah kanan. Dan kita lihat ada lecet di sebelah depan, sama juga ada percikan darah di posisi belakang ban. Akhirnya kita periksa, kita amankan sopir truk, dan sopir truk mengakui bahwa telah melakukan penabrakan di daerah Madiun. Sejumlah wali murid dan masyarakat di Kecamatan Waru menyegel Sekolah Dasar Sumber Waru 1 Pamekasan, Madura pada Selasa 25 Januari. Penyegelan ini muncul pasca rotasi kepala sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan pada Senin 24 Januari. Jumlah wali murid ini meminta kepala sekolah SD Sumber Waru yang lama tidak diganti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian. Halo Kuswanto. Halo rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Kuswanto, bisa Anda informasikan apa tuntutan dari wali murid sendiri terhadap pihak sekolah ini? Baik, kemarin, tepatnya pagi hari, sejumlah wali murid dan juga masyarakat setempat melakukan aksi penyegelan dan aksi demonstrasi ke SDN Sumber Waru 1. Mereka menuntut kepada pihak sekolah agar kepala sekolah yang sebelumnya, Bapak Sahib begitu, tidak dipindah dari sekolah tersebut karena mereka menilai kepala sekolah yang lama ini merupakan sekolah yang sangat baik dan sangat proaktif terhadap wali muridnya dan juga siswa-siswanya. Begitu rekan Firda. Kuswanto, bagaimana hasil mediasi antara pihak sekolah sendiri dengan wali murid? Baik, kemarin mediasi berlangsung di luar sekolah saat para wali murid ini menyegel sekolah tersebut menggunakan bambu. Dan mediasi berlangsung antara pihak sekolah dan diwakili oleh dari bagian kurikulum dan juga bagian dari kesiswaan. Mereka bermediasi di luar, nantinya mereka akan melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pihak Disdikbud Pamekasan perihal dari permintaan wali murid tersebut. Namun pada hari Senin lalu, kepala sekolah di Pamekasan ini sebanyak sekitar 176 kepala sekolah sudah dilakukan rotasi jabatan dari sekolah yang sebelumnya dipindah ke sekolah yang baru. Namun untuk sampai saat ini keputusan itu masih belum dilakukan oleh pihak SDN Sumber Waru 1 dan masih akan melakukan mediasi dengan pihak Kepala Disdikbud Pamekasan. Begitu rekan Firda. Kuswanto, sebenarnya apa alasan dari wali murid sendiri tidak ingin kepala sekolah di SD tersebut diganti?
Jadi kemarin itu sependengaran saya waktu di lokasi saat mereka melakukan aksi demonstrasi dan penyegelan, mereka meminta supaya kepala sekolah yang lama ini tidak diganti dan tidak dipindah begitu. Mereka bukan menolak kepala sekolah yang baru, tapi mereka tetap menginginkan supaya kepala sekolah yang lama ini tetap berada di SDN Sumberwaru 1. Mereka menilai kepala sekolah ini sangat baik dan sangat bagus terhadap sekolah, serta begitu proaktif terhadap siswa-siswanya ketika ada suatu permasalahan. Nah, selain itu, Firda, kemarin kalau misalkan dari pihak sekolah tidak mengindahkan atau tidak menginginkan permintaan daripada wali murid ini, mereka mengancam akan tidak menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut dan akan tidak memasukkan anaknya ke sekolah tersebut apabila kepala sekolah yang lama ini tidak tetap di sekolah tersebut. Begitu, rekan Firda. Apakah saat ini kasus ini sudah ada titik terang begitu dari kedua belah pihak? Baik, untuk saat ini masih tetap dilakukan koordinasi dan mediasi terhadap pihak di Kota Makassar. Untuk keputusan lebih lanjutnya seperti apa, nanti akan saya update. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Kuswanto Ferdian atas laporan Anda. Kami tunggu kembali laporan Anda selanjutnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah truk box berplat nomor polisi L9928Z mengalami kecelakaan di Jalan Pantura Kendal, arah Jakarta, di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patembon, Kabupaten Kendal. Diduga sopir mengantuk sehingga truk hilang kendali dan terguling pada Rabu 26 Januari. Truk yang mengangkut rajungan ini sempat menghantam 2 pohon yang berada di depan rumah warga. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Saiful Maksum di sana. Halo Saiful. Halo rekan kerja. Saiful, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kejadian kecelakaan truk tersebut? Baik, sempat diketahui bahwa sebuah truk box dengan nomor polisi L9928Z yang mengangkut rajungan ini terguling atau mengalami kecelakaan di Jalan Pantura Kendal, yaitu jalur dari arah Kota Semarang menuju Batang, Jakarta, sekitar pukul 2 dini hari tadi. Nah, truk ini dikendarai oleh sopir dan 1 kernet. Saat itu diduga sopir mengalami sedang ngantuk atau mengalami ngantuk ya, kemudian hilang kendali sehingga truk box yang dikendarainya itu keluar lajur di sebelah kiri dan terguling dan menghantam dua pohon sehingga kondisi truk menjadi ringsek seperti itu. Kemudian bagaimana saat ini kondisi sopir dan juga warga sekitar? Setelah peristiwa ini terjadi, kondisi sopir dalam keadaan sehat, hanya mengalami luka-luka lecet, tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada korban serius. Nah, kecelakaan kali ini murni kecelakaan tunggal, tidak ada lawan kecelakaan, artinya tidak melibatkan kendaraan atau warga sekitar. Namun kondisi dari truk sendiri rusak parah, khususnya di bagian box, sehingga seketika setelah mengalami kecelakaan, muatan rajungan ini langsung dipindahkan ke truk yang milik temannya untuk bisa diamankan agar tidak rusak. Begitu. Mungkin bisa Anda informasikan sedikit, Saiful, terkait seperti apa untuk proses evakuasi dari truk sendiri? Baik, rekan Firda. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari tadi. Saat itu berdasarkan keterangan dari warga belum turun hujan. Namun setelah setengah jam atau 30 menit setelah pasca kejadian ini, turun hujan deras di wilayah Kendal sampai pagi tadi sekitar pukul 6:30. Nah, karena kondisi hujan deras ini menyebabkan evakuasi truk terkendala. Teman-teman dari sopir juga masih menunggu sampai pagi tadi dan sudah dan berhasil baru mengevakuasi itu sekitar pukul 10 siang tadi. Jadi ada waktu yang cukup longgar sehingga evakuasi tetap berjalan. Untuk proses evakuasi ini tidak melibatkan dari pihak kepolisian karena memang lokasi kejadian ini berada di pinggir Jalan Pantura sehingga tidak menghambat
arus lalu lintas. Namun proses evakuasi yang diperkirakan berjalan sekitar 20 menit ini berjalan lancar meski arus lalu lintas dari arah Kota Semarang menuju Batang, Jakarta ini sempat terkendala atau macet hingga setengah kilometer begitu ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, saya Maksum atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran melanda pabrik sablon yang berada di Dusun Ngetal, Desa Suruh Kalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Selasa 25 Januari. Kadus Jetak Tulus Murwanto menyampaikan tidak ada pekerja di dalam pabrik saat terjadi kebakaran. Pasalnya aktivitas produksi di pabrik sablon tersebut hanya berlangsung hingga sore hari. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Mardon di sana. Halo Mardon. Ya, halo. Ya. Bisa Anda informasikan Mardon bagaimana kronologi terjadinya kebakaran tersebut? Baik, untuk kronologi kejadiannya berawal dari salah seorang warga yang mendengar suara ledakan dari arah lokasi kejadian, dan saat dicek ternyata api di dalam gedung tersebut sudah membara, dan warga pun langsung menghubungi pemadam kebakaran. Mardon, mungkin bisa Anda informasikan apakah juga ada korban jiwa maupun korban luka yang ditimbulkan akibat adanya kebakaran ini? Baik, untuk korban jiwa sendiri nihil, tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut, dan rumah-rumah di sekitar warga juga tidak ada yang ikut terseret api. Namun tadi malam untuk beberapa warga itu mengungsi ke masjid karena menghindari asap dan mati listrik. Selain itu juga untuk kerugian masih belum bisa saya sampaikan karena masih dalam penghitungan oleh korban. Apakah saat ini sudah diketahui begitu terkait penyebab kebakaran tersebut, Mardon? Untuk penyebab masih belum, masih dalam penyelidikan, dan untuk pastinya kami masih menunggu informasi dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Mardon, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya, Firdananda, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa